Di dunia yang penuh dengan suara, mana yang kamu dengarkan? Mana yang kamu percaya? Kalau hari ini kamu buka media sosial, melihat berita, atau bahkan ngobrol dengan teman-teman, semuanya seperti berebut ingin mengatakan, ini benar, itu salah. Tapi, apa iya semuanya benar? Atau, bagaimana kita tahu mana yang benar? Kalau kamu juga pernah bingung soal ini, kamu nggak sendirian. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang krusial buat hidup kita. Kebijaksanaan dan discernment. Kemampuan membedakan mana yang benar dan salah. Dan tahu nggak? Ada teladan luar biasa tentang hal ini di dalam Alkitab. Di kota kecil bernama Berea. Siap belajar dari mereka? Yuk, stay tune. Orang Berea itu keren banget loh, teman-teman. Rasul Paulus baru aja datang dari Tesalonika, di mana dia ditolak habis-habisan. Tapi di Berea, beda cerita. Mereka dengar Rasul Paulus, tapi bukan cuma asal terima. Mereka mendengarkan dengan hati terbuka, lalu mereka cek ulang semuanya ke kitab suci. For your information, teman-teman, pada masa atau zaman orang Berea, belum ada Alkitab lengkap seperti yang kita miliki sekarang ini. Kitab-kitab Perjanjian Baru masih dalam proses ditulis, atau bahkan belum ada sama sekali, karena surat-surat Paulus sendiri baru ditulis setelah periode pelayanannya. Nah, apa yang orang Berea gunakan untuk memverifikasi pengajaran atau khotbah Rasul Paulus ini? Orang Berea menggunakan kitab suci Perjanjian Lama yang berbentuk gulungan sebagai alat untuk menguji ajaran Paulus. Mengapa? Ini karena, yang pertama, kitab Perjanjian Lama adalah firman Tuhan yang telah diakui oleh umat Yahudi. Ini meliputi hukum Taurat atau Torah, kitab nabi-nabi atau Neviim, dan kitab-kitab tulisan atau Ketuvim, dan yang bersama-sama dikenal sebagai Tanah. Kedua, Rasul Paulus sendiri sebagai seorang ahli Taurat sebelum bertobat, sering merujuk pada Perjanjian Lama untuk menjelaskan bagaimana Yesus Kristus menggenapi nubuatan-nubuatan mesianik. Contohnya, ia akan mengacu pada kitab Yesaya, Mazmur, atau kitab Kejadian. Bagaimana mereka memeriksa ajaran Paulus? Orang Berea memeriksa apakah ajaran Paulus konsisten dengan apa yang dinyatakan dalam kitab suci yang sudah mereka miliki. Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin mereka ambil. Yang pertama, membandingkan nubuat tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Paulus sering menggunakan kitab suci untuk menunjukkan bagaimana Yesus memenuhi nubuatan mesianik. Misalnya, Yesaya 53 tentang Mesias yang menderita dan menebus dosa. Mazmur 22 tentang penderitaan Mesias. Kejadian 3:15 janji tentang keturunan yang akan menghancurkan kuasa ular. Orang Berea akan memeriksa referensi-referensi ini dan melihat apakah pengajaran Rasul Paulus
sesuai dengan teks asli. Yang kedua, menggunakan gulungan kitab yang tersedia di sinagog. Sebagai komunitas Yahudi, tentunya mereka memiliki akses ke gulungan kitab suci di sinagog. Setiap sinagog biasanya memiliki koleksi gulungan yang digunakan untuk pembacaan publik dan studi. Yang ketiga, diskusi dan refleksi kolektif. Mereka mempelajari kitab suci bersama-sama, kemungkinan besar melalui diskusi kelompok di sinagog atau rumah-rumah pribadi. Ini membantu mereka saling menguatkan pemahaman dan memastikan interpretasi mereka tidak menyimpang. Mengapa hal ini penting bagi mereka? Karena yang pertama, mereka menjunjung tinggi firman Tuhan sebagai otoritas. Orang Berea tidak bergantung pada karisma Paulus semata, tetapi pada otoritas tertinggi kitab suci. Ini menunjukkan bahwa bagi mereka, setiap ajaran harus diuji berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan siapa yang mengajarkan. Yang kedua, mengajarkan prinsip discernment yang seimbang. Orang Berea memiliki keterbukaan hati untuk mendengar, tetapi mereka juga menggunakan pikiran kritis dan standar yang kokoh, yaitu kitab suci, untuk mengevaluasi ajaran yang mereka terima. Bisa bayangin nggak, kalau mereka cuma dengar Paulus, terus langsung bilang, "Ah, pasti salah nih." Atau malah sebaliknya, "Wow, keren, gue langsung percaya." Enggak, mereka nggak kayak gitu. Mereka santai, bijak, dan mau pastiin dulu apa yang mereka dengar itu benar. Inilah discernment, kemampuan untuk memilah dan memilih dengan kebijaksanaan berdasarkan standar yang benar, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Jadi, bagaimana dengan kamu? Ketika kamu dengar sesuatu, entah itu khotbah, berita, atau pendapat orang, apakah kamu langsung percaya? Atau kamu punya kebiasaan untuk cek ulang dulu? Tulis di kolom komentar, saya pengen tahu pendapat teman-teman. Teman-teman, zaman sekarang, discernment itu bukan cuma penting, tapi vital. Karena apa? Informasi datang dari segala arah, dari media sosial, grup WhatsApp keluarga, sampai iklan-iklan. Bahkan banyak yang mengatasnamakan Tuhan untuk sesuatu yang salah. Jangan-jangan kita terlalu sibuk makan semua yang disajikan sampai lupa untuk mengecek atau memeriksa dulu apakah itu benar atau enggak. Persis seperti kata Charles Spurgeon, discernment bukan cuma soal membedakan yang benar dari yang salah, tapi membedakan yang benar dari yang hampir benar. Bayangin kalau kamu pergi ke restoran, kamu pesan makanan, tapi nggak pernah cek kebersihannya. Mau makan makanan lezat yang bisa bikin sakit? Enggak kan? Nah, sama seperti itu, informasi yang kita konsumsi juga perlu kita cek tanggal kadaluarsanya atau kandungan yang ada di dalamnya. Apakah sesuai firman Tuhan? Apakah berdasar pada kebenaran? Pernah nggak teman-teman percaya sesuatu yang ternyata salah dan akhirnya kalian nyesel? Share cerita kalian di kolom komentar ya. Saya yakin pengalaman kalian bisa jadi pelajaran buat yang lainnya juga. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya
kita bisa punya discernment seperti orang Berea? Tenang, saya kasih tipsnya. Yang pertama, belajar firman Tuhan secara aktif. Orang Berea itu nggak cuma dengar firman sekali terus selesai. Mereka cek setiap hari. Artinya, discernment itu dimulai dengan membangun kebiasaan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, gunakan akal budi. Discernment bukan soal ikut perasaan. Gunakan logika yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menguji segala sesuatu. Yang ketiga, bergabung dengan komunitas iman. Di Berea, mereka belajar firman bersama-sama. Ini pelajaran penting. Kita perlu komunitas yang saling mendukung untuk bertumbuh. Mari, coba cek rutinitas teman-teman. Kapan terakhir kali kalian benar-benar mendalami firman Tuhan? Kalau belum rutin, ayo kita mulai hari ini. Tidak ada kata terlambat dalam hal ini. Yuk, kita saling bantu. Share tips belajar firman Tuhan di komentar. Discernment bukan cuma soal ajaran atau doktrin. Ini juga berlaku buat keputusan sehari-hari, pekerjaan, relasi, bahkan cara kita menggunakan waktu. Pertanyaannya, apakah pilihan kita mencerminkan kebijaksanaan dan kehendak Tuhan? Jangan buru-buru ambil keputusan tanpa doa dan pertimbangan. Tuhan memberi kita Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah kita. Tetapi, kita juga harus peka dan belajar mendengar suaranya. Teman-teman, mendengar suara Tuhan bukan keterampilan khusus yang dimiliki orang-orang tertentu. Bukan. Mendengar suara Tuhan bukan juga karunia khusus bagi orang-orang tertentu. Bukan. Anda dapat mendengar suara Bapa Surgawi karena Anda juga adalah anaknya. Persoalannya adalah teman-teman sudah membangun hubungan komunikasi yang benar dengan Bapa atau belum? Apakah teman-teman sungguh-sungguh bersedia untuk mendengarkan suaranya? Hari ini kita memiliki Alkitab yang lengkap, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Berkat ini memberi kita akses penuh untuk memahami penggenapan janji Allah melalui Yesus Kristus. Seperti orang Berea, kita diundang untuk tidak asal percaya, tetapi selalu menguji segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan yang tertulis, yang sekarang mencakup seluruh kanon Alkitab. Alkitab juga mengingatkan kita di 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa semua tulisan-tulisan di dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah, sehingga menjadi pedoman untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Orang Berea adalah teladan yang luar biasa, menunjukkan bahwa discernment tidak hanya soal hati yang terbuka, tetapi juga pikiran yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, dunia ini penuh dengan kebingungan dan kebohongan. Tapi kita nggak perlu tersesat. Dengan firman Tuhan, Alkitab sebagai panduan, dan hati yang mau belajar, kita bisa hidup dengan discernment dan kebijaksanaan. Ingat, discernment itu seperti kompas. Tanpa itu, kita akan salah arah. Dengan itu, kita akan tetap berjalan menuju tujuan yang benar. Jadi, yuk kita menjadi generasi seperti orang percaya di Berea. Belajar firman Tuhan, uji segala sesuatu,
dan hidup dalam kebijaksanaan. Kalau kamu terinspirasi oleh video ini, jangan lupa share ke teman-temanmu. Dan kalau ada insight atau pertanyaan, silakan tulis di komentar. Mari kita belajar bareng. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.